Kenapa sih mau berrepot-repot ria untuk melakukan ini gitu Mbak? Suka, khususnya anak-anak kanker. Saya ingin melihat mereka sembuh dan melanjutkan perjalanan. Saya selalu membisiki pasien, kamu pasti sembuh, kamu anak hebat nak, kamu harus berjuang. Satu kata yang menggambarkan anak-anak pejuang kanker. Anak hebat, pilihan Tuhan. Di saat dia selesai kemo pun, mereka mungkin karena anak-anak ya. Di tengah dunia yang bergerak dengan cepat, ada perempuan-perempuan yang berjalan lebih lambat sedikit. Bukan karena tertinggal, tapi mereka ingin memastikan bahwa tidak ada yang berjuang sendirian. Episode kali ini menghadirkan sosok perempuan yang menghadirkan hati, pikiran, dan hidupnya untuk mendampingi para pejuang kanker, khususnya anak-anak dan keluarga pasien. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang sederhana, tapi bagi yang merasakan atau sedang mengalami kesulitan itu merupakan suatu hal yang istimewa. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu volunteer yang banyak mendampingi anak-anak pejuang kanker dan keluarganya. Kita akan mencoba mencari inspirasi apa yang ada di sana bersama dengan Anca ketika empati menjadi pilihan hidup. Halo. Hai. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini? Lancar. Alhamdulillah Mbak Anca, semua itu mengenal Mbak Anca sebagai sosok yang selalu hadir untuk orang lain. Tapi kali ini kami ingin mengenal Mbak Anca lebih jauh lagi. Seorang perempuan, seorang ibu, dan seorang yang memilih jalur kemanusiaan dalam kehidupannya. Oke, Mbak Anca, aktivitasnya hari ini lagi diisi dengan apa aja? Hari ini biasa persiapan untuk kita apa itu volunteer anak. Kalau aktivitas akhir-akhir ini? Tetap mendampingi pasien. Oke, terus? Seminar-seminar. Oke. Udah. Nah, ketika mendampingi pasien biasanya aktivitasnya dalam waktu seminggu tuh ada berapa waktu untuk mendampingi seperti itu, Mbak? Saya dalam 1 minggu sekali, dan itu waktunya fleksibel banget, menyesuaikan dengan kondisi. Kalau urgent juga saya selalu datang setiap saat. Oke, jadi kalau sekarang ada berapa pasien yang sedang Mbak Anca dampingi? Kebetulan saya terjun di Yayasan Onkologi Anak Indonesia yang tempatnya di Jalan Kemuning nomor 58, Jatipulo, Palmerah. Di sana ada 15 pasien, memang maksimal 15 pasien. Oh, jadi sekarang ada 15 pasien yang pastinya setiap bulan rolling terus ya Mbak ya? Ya. Berbeda-beda, berganti-ganti seperti itu ya Mbak ya? Oke, baik. Dari melihat aktivitas Mbak Anca itu benar-benar tercurahkan waktu dan energi untuk menolong sesama ya Mbak ya? Nah, kalau ngomongin soal perjalanan, tentunya ada titik awal nih. Nah, kira-kira kalau boleh ke belakang itu, bagaimana sih sebenarnya titik awal Mbak Anca itu masuk ke dunia kerelawanan ini? Satu, saya suka ya, mungkin dikarenakan anak-anak udah besar, saya ingin mendedikasikan diri untuk kemanusiaan. Karena banyak yang harus kita perhatikan, mereka yang belum dijamah oleh volunteer yang lain. Oke, baik. Jadi berawal dari ingin mendedikasikan hidup dari sekian banyak aktivitas sosial, mendampingi para pejuang kanker, khususnya anak-anak dan keluarga pasien. Kenapa fokusnya pada keluarga dan pasien anak-anak pejuang kanker? Pengalaman, dulu saya pernah di Surabaya, bahwa pendampingan itu hanya di kulit luarnya aja. Dan saya kalau mengerjakan segala sesuatunya nggak bisa, harus sampai titik di mana bisa selesai pengobatan, harus sampai recovery, maintenance, sampai anak tersebut dinyatakan sehat. Oke. Ya. Jadi benar-benar perjalanannya dari awal sampai akhir ya Mbak ya? Oke, baik. Nah, kalau membayangkan aja tuh aku udah cukup merasa takjub ya, bahwa di situ pasti ada kebahagiaan, ada harapan, kemudian pasti juga ada momen-momen yang pasti membangkitkan emosi tertentu gitu kan. Selama bertahun-tahun di lapangan gitu, pelajaran terbesar apa yang Mbak Anca dapatkan dari teman-teman pejuang kanker tersebut? Penerimaan, keikhlasan. Mereka luar biasa dan hebat tanpa mengeluh.
Jadi overall mereka seperti itu ya Mbak ya? Ya, karena mungkin masih anak-anak ya. Dia pemikirannya simple. Jadi dia harus nurut untuk tenaga medis, dokter, orang tua. Terkadang permasalahannya itu ya di orang tuanya, karena mereka belum memahami apa itu kanker dan tidak ada edukasi untuk sampai ke lapangan. Itu PR kita bersama. Oke, meskipun sekarang dari sosial media sendiri kan sudah banyak informasi terkait dengan itu. Jadi pada kenyataannya juga ternyata untuk informasi ke orang tua sendiri juga belum sempurna untuk tersampaikan ya Mbak ya? Iya, karena orang tua kita tidak bisa menyalahkan satu sisi dan satu sisi yang lainnya. Keterbelakangan ekonomi nomor satu, kemiskinan, kekurangan informasi, dan mereka memegang HP khususnya itu hanya untuk ya mungkin untuk senang-senang aja ya. Dia nggak sampai, oh anak saya sakit kanker, saya harus bagaimana, saya harus nyari di Google atau bagaimana. Dan itu kalau tidak diedukasikan, mereka tidak tahu. Nah disitulah Mbak Anca hadir bukan hanya sekedar mendampingi pasiennya saja, tapi keluarga pasien. Nah biasanya bentuk untuk pendampingan ke keluarga pasien itu seperti apa Mbak? Seperti kita nyarikan donasi, karena untuk PET scan, untuk pengobatan-pengobatan yang biaya tinggi itu udah tidak di-cover oleh tenaga medis, oleh pemerintah, oleh BPJS, dan itu kita harus nyari secara manual. Kebetulan saya ya dulunya ada banyak teman yang bisa membantu, ya udah kita nyari di situ. Jadi membantu untuk pengadaan donasi bagi obat-obatan atau mungkin perawatan tindakan yang memang tidak di-cover gitu kan. Itu semua full dicarikan atau ya sebagian-sebagian juga nanti ada keluarga yang bantu seperti itu? Sebagian ya, karena kalau PET scan itu kan mahal. Nah, itu biasanya di-cover oleh UI. Nah, prosedurnya itu orang tua harus mencari dulu. Entah itu mencarinya dia lewat pinjem teman atau pinjem di bank. Nanti setelah dapat, kwitansinya akan diganti oleh UI. Nah, baru saya sebagai seorang volunteer dan pencari dana juga, saya mencarikan donasi itu. Mencari donasi untuk tindakan atau obat yang memang tidak di-cover. Yang kedua adalah tadi Mbak Anca cerita tentang banyak hal-hal atau sesuatu yang belum teredukasikan. Nah, berarti Mbak Anca juga masuk ke bagian edukasi untuk orang tua. Ya. Seperti apa biasa contohnya, Mbak? Contohnya biasanya pasien itu kalau lagi proses pengobatan, mereka maunya itu cepat. Ada pasien yang memang tidak dianjurkan, pasien kanker itu tidak boleh makan makanan coklat. Nah, terkadang mereka ini yang itu tidak teredukasikan. Kita nggak bisa menyalahkan dokter dan tenaga medis lainnya, karena dokter hanya satu, pasien beribu-ribu. Nah, itulah PR kita, tugasnya untuk mengedukasi. PR kita, volunteer-volunteer itu tidak sampai belajar di sana, karena untuk bisa tahu ya kita membaca, dan membaca itu tidak hanya kita membaca tapi turun ke lapangan. Mungkin karena saya udah terbiasa turun di lapangan ya, jadi udah paham apa yang dia butuhkan, apa yang harus ditingkatkan untuk memahami anakmu harus sehat loh. Nah, itu PR kita. Jadi tadi pemberian membantu mencari donasi, kemudian pendampingan kepada orang tua. Ada lagi yang dilakukan oleh seorang Mbak Anca untuk anaknya sendiri, khususnya misalkan kita support. Nah, biasanya anak itu lebih mudah daripada orang tuanya. PR kita itu di situ. Hal simpel, misalkan yang namanya anak sakit kan kadang-kadang susah makannya. Padahal nutrisi itu sangat dibutuhkan untuk membantu percepatan. Nah, hal yang bisa dilakukan oleh Mbak Anca biasanya gimana? Ini contoh baru pasien kemarin. Baik. Kebetulan dia stunting, malnutrisi. Anak ini nggak mau makan dikarenakan dia trauma, pernah makan ikan kena duri. Nah, orang tua selalu memberikan adjustment, kamu ini karena ini. Akibatnya anak terus ketakutan untuk makan. Dan saya kemarin memberikan penjelasan ke pasien, namanya Amar. Saya kasih tahu, seberapapun obat yang masuk di dalam tubuhmu,
kalau kamu tidak ada makanan, asupan makanan yang kamu makan, obat itu tidak akan berguna. Alhamdulillah kemarin saya suapin, dia mau makan, dan sampai sekarang dia udah mau makan. Alhamdulillah. Jadi benar-benar pendampingannya itu bukan cuma sekedar mendampingi datang ke rumah sakit ataupun periksa ya, tapi lebih kepada mental, membangun harapan ya Mbak ya, sampai akhirnya anak itu juga mau sadar sendiri untuk bisa menyelamatkan dan menyembuhkan dirinya sendiri juga ya Mbak ya. Iya, betul. Selain itu ada lagi kalau yang dilakukan Mbak Anca sejauh ini? Mencarikan vitamin. Dan itu harus rekomendasi dari dokter. Misalkan berat badan yang di bawah normal, karena untuk kemoterapi itu berat badan harus tertentu normal, ya, tertentu. Nah, itu kita membantu multivitamin atas rekomendasi dokter tersebut. Nah, susu juga seperti itu. Wow, jadi luar biasa ya. Jadi pendampingannya benar-benar dari tadi Mbak bilang ya, dari awal sampai akhir, dan itu pun sampai selesai dari pendampingan itu sendiri ya Mbak ya. Mbak Anca itu kan sudah hidup dengan sangat nyaman sekali ya. Kenapa sih mau berrepot-repot ria untuk melakukan ini gitu Mbak? Suka. Saya suka, dan saya ingin anak-anak, khususnya anak-anak kanker, saya ingin melihat mereka sembuh dan melanjutkan perjalanan. Paling tidak nanti dia kalau udah sehat, anak kanker kalau sembuh itu pintar. Pengalaman yang waktu saya di Manado, dia anak retinoblastoma, kanker mata. Bola matanya udah diambil satu. Dia kuliah di Samratulangi dan lulus cum laude. Masya Allah. Nah, itu yang terpicu saya untuk kepingin anak-anak itu seperti itu. Jadi ingin menumbuhkan harapan bahwa kesembuhan itu ada, dan kalau udah sembuh insya Allah kesuksesan juga ada gitu ya Mbak ya. Nah kalau dari keluarga sendiri Mbak, keluarga saya, supportnya melihat Mbak Anca mungkin di sisi lain yang seusia Mbak Anca sedang menikmati hidup dengan cara yang lain, tapi Mbak Anca memilih untuk mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, support dari keluarga seperti apa? Mungkin karena anak-anak udah besar ya, jadi ya support semua, suami juga anak-anak juga nggak bermasalah, dan saya manajemen waktu. Gimana tuh kalau jadi misalkan sebelum pendampingan pasien, saya pagi-pagi harus nyiapkan makan untuk sampai nanti malam. Jadi begitu saya pulang, ya udah tetap happy, nggak ada beban apapun. Dan jadi memang seorang volunteer itu kita harus melepaskan kemelekatan. Nah, maksudnya gimana tuh? Melepaskan kemelekatan itu maksudnya gimana? Nggak ada kepentingan. Kita happy. Bukan baik, tidak. Karena baik itu menurut sudut pandang orang. Ya itu yang saya alami. Melepaskan kemelekatan untuk pada akhirnya hadir kepada teman-teman yang memang membutuhkan, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Nah, sejauh ini dari Mbak sendiri merasa apa sih yang Mbak dapatkan gitu dengan menjadi volunteer ini? Saya sehat. Saya semakin sehat, saya happy, dan ya mungkin karena saya berprasangka baik aja ya, jadi banyak dipertemukan dengan orang-orang baik, itu aja. Jadi sesimpel itu dan semewah itu ya untuk maknanya ya. Ketika Mbak merasa happy, itu akan menjadikan Mbak jadi sehat, dan dengan berbagai macam pertemuan dengan orang-orang yang memang membutuhkan Mbak juga dipertemukan dengan orang yang membantu Mbak juga gitu ya? Iya. Karena kita berpikiran positif, kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang berpikiran positif dan sefrekuensi juga gitu. Dan saya menghindari kata-kata saya nggak bisa, mungkin saya nggak mau. Tapi dalam mindset saya yakin bahwa semua yang kamu inginkan itu nggak mesti aku kabulkan loh Anca, Tuhan bilang gitu. Dan itu saya nggak apa-apa juga, karena terkadang di dalam kita perjalanan kadang ada nggak tercapai kan. Nah, kita nggak mesti harus tercapai, kita nggak mesti harus jadi orang hebat, karena orang hebat itu kan dari sudut pandang manusia. Kita ketemu orang yang baik, dia pasti akan bilang baik. Kita ngecewain sedikit, pasti dia akan bilang ya nggak baik, gitu aja. Wow, jadi Mbak Anca ini hadir sebagai relawan, bukan hanya relawan saja, tapi juga memberikan ketenangan, memberikan harapan kepada pasien maupun keluarga ya. Nah, sebelum kita jauh ke bagaimana cerita Mbak Anca menginspirasi di lapangan, saya ingin ada satu pertanyaan yang sederhana tapi cukup dalam ini, bahwa jika harus menggambarkan diri Mbak Anca
siapa sebenarnya Mbak Anca di balik semua tindakan ataupun kisah kerelawanan Mbak Anca? Mungkin karena perjalanan kehidupan, banyak permasalahan yang dulu saat masih usia 30-40-an menghadapi naik turun kehidupan, dan saya pelariannya untuk kemanusiaan. Apapun itu, misalkan di keluarga atau di lingkungan teman-teman, larinya saya ke kemanusiaan. Karena dari situ ya banyak bersyukur, kita dikasih sehat, kita dikasih baik, dan nggak mungkin kita dikasih pelajaran hidup itu Tuhan nggak akan memberikan reward yang terbaik. Itu nggak mungkin. Itu aja. Jadi kalau Mbak Anca juga menyampaikan ke teman-teman juga seperti itu ya, kalau untuk yang pejuang kanker, bahwa apa yang didapatkan sekarang tentunya akan ada reward yang Biasanya responnya seperti apa tuh Mbak? Pasien itu kalau saya nggak datang, saya mungkin orangnya rame ya. Kalau nggak datang itu pasti ada yang WA mamanya. Oh ya? Kenapa Bu Anca nggak datang? Saya nggak mau mereka saya datang ke IOI gitu ya. Terus kita hanya di sana membuat beban, nggak bikin mereka happy. Tidak. Justru saya membaca mereka, kamu lagi ada kesakitan apa sih? Apa yang mesti kamu keluarkan unek-unekmu? Karena biasanya antara orang tua dan anak itu ya berbenturan ya. Orang tua itu banyak tuntutan. Padahal disebut orang tua itu kita harus menjadi pendengar dan pembelajar yang baik. Itu yang disebut orang tua. Dan mereka nggak ngerti. Nah itulah sambil saya itu diketuk sesuai bahasa mereka, suku, agama, latar belakang mereka, itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar apa ya, hadir buat pasiennya, tapi juga hadir juga buat keluarganya, seperti itu ya Mbak ya? Iya. Tadi ngomongin seru, mengikuti latar belakang. Jadi Mbak benar-benar mengetahui ya bagaimana cara masuknya ke pasien-pasien itu sendiri ya? Iya. Ada cerita seru nggak kalau dari situ? Salah satu pasien kanker tulang. Dia kebetulan tinggalnya di Lebak, daerah Banten sana. Kondisi rumahnya rumah yang masih tanah. Kamar mandinya juga masih pakai bambu, reot. Begitu saya mencarikan donasi kaki palsu, alhamdulillah dimudahkan Tuhan. Saya juga memikirkan untuk membangunkan kamar mandi. Karena posisinya kanker tulang ya? Iya, takutnya kan kalau pakai kaki palsu nanti dia kepleset atau gimana. Dan alhamdulillah sudah selesai semua. Berhasil ya, alhamdulillah. Berhasil, anaknya juga udah kerja. Alhamdulillah banget, itu menjadi ladang pahala banget itu buat Mbak Anca tuh. Oke, kita akan berbincang lagi untuk bagaimana sih cerita Mbak Anca di lapangan, dan mungkin terkait dengan volunteering juga kita akan bincang lebih lanjut. Kita akan ke segmen 2 bersama Mbak Anca. Masih bersama dengan Mbak Anca tentang empati yang menjadi pilihan hidup Mbak Anca. Tadi udah berbincang-bincang terkait dengan pribadi Mbak Anca nih, apa yang melatar belakangi Mbak Anca untuk bisa menjadi relawan. Nah sekarang ngomongin soal di lapangannya ini, itu kan banyak cerita atau mungkin banyak hal yang Mbak temui, termasuk cerita anak-anak yang harus berjuang di usia yang sangat muda. Selain itu juga orang tua yang mungkin tetap berusaha kuat gitu kan, dan tentang harapan yang selalu harus tetap dijaga gitu kan. Nah ketika seorang anak pertama kali didiagnosis kanker biasanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh keluarganya biasanya? Mereka tidak mau menerima, mereka masih mau ke dukun, tidak mau ke dokter. Ya? Nah, setelah kanker itu, perubahannya itu sangat cepat sekali. Contohnya misalkan retinoblastoma. Diagnosa misalkan 1 titik, dibawa ke puskesmas. Nah, nanti puskesmas tidak bisa dikasih ya kayak tetes mata seperti itu.
dia membengkak menjadi besar, dibawa ke rumah sakit, sudah kondisi stadium 3B, dan itu harus langsung direkomendasi RSCM atau Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, suatu ketika saya mengikuti seminar di RSCM, dokter juga mengatakan bahwa pasien dibawa ke sini pasti dalam kondisi sudah stadium lanjut. Nah, dokter menyatakan kita nggak bisa untuk langsung pasien ini ditangani langsung bisa sembuh. Saya nggak mau terima di situ. Nah, saya juga protes juga ke dokter karena kita juga harus banyak mengedukasi. Jadi tim-tim yang dari puskesmas, saya sudah mengusulkan ke RSCM supaya paling tidak dalam 1 tahun itu ada 2 kali tenaga medis itu diberikan pendidikan. Nah, begitu dia mengalami kondisi seperti itu harus cepat dibawa ke dokter. Nah, orang-orang desa, orang-orang pedalaman sangat awam sekali. Kita nggak bisa nyalain karena itu. Ya terus apa tugasnya puskesmas itu apa? Tugasnya RT RW itu apa? Nah, itu PR kita semua. Nah, kalau berpikir kan kadang-kadang orang tua berpikir bahwa kanker anak itu jarang sekali terjadi. Khususnya orang tua pasti merasa bahwa ini kan masih kecil banget atau mungkin masih belum terkontaminasi banyak hal gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Anca mendampingi keluarga pasien, apa yang sebenarnya perlu diwaspadai para orang tua? Kanker ini kalau zaman anak-anak pendiri kami yang ada di UI tahun 1990-an itu memang salah satu pemicunya itu gen. Oke. Nah, gen itu memang kita semua ada. Nah, semakin kesini gaya hidup. Oke. Makanan-makanan yang sudah tidak sehat lagi. Begitu anak-anak itu divonis kanker, biasanya orang tua itu ya menyalahkan, dan itu PR kita, PR saya terutama, bahwa anakmu sakit itu bukan karena sekarang ini terus dia jadi sakit. Ada anak paling kecil kemarin yang di UI itu umur 8 bulan, dia leukemia, terbanyak 2025 sampai dengan hari ini itu yang tertinggi leukemia. Nah, dia mengatakan kenapa dia sekecil ini udah kena leukemia. Dokter menjawab bahwa pada saat orang tua hamil, terkadang makannya itu yang tidak seenaknya sendiri, tidak sehat. Nah, pengakuan orang tuanya juga demikian. Kamu kok sampai gini, dulu waktu hamil anakmu makan apa? Makanan berbahan pengawet-pengawet. Nah, pewarna-pewarna. Nah, terus kebanyakan kalau ya kita nggak nyalain juga ya, menengah ke bawah itu kan ya pokoknya asal kenyang gitu aja. Dia nggak memikirkan nutrisi gizinya. Nah, kalau tentunya kalau misalkan itu sudah diketahui lebih awal, tentunya kan penanganannya juga pasti akan jauh lebih cepat dan mungkin tadi ya datang ke rumah sakit sudah tidak dalam kondisi stadiumnya sudah tinggi gitu kan, Mbak. Nah, seringkali ada beberapa sebenarnya gejala yang sudah terlihat namun tidak ditindaki oleh serius gitu. Kira-kira apa sih tanda atau gejala yang dianggap sepele tapi seharusnya segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu? Kalau leukemia itu dulu tahun 90-an itu tandanya itu sangat jelas. Jadi badan anak itu biru-biru. Kayak dipukulin gitu ya? Iya, kayak orang kena gagal ginjal. Nah, seperti itu. Tapi sekarang enggak. Oh, sekarang udah berbeda sekarang lagi? Udah tambah berkembang. Ada yang nanti tiba-tiba muntah darah, ada yang nanti tiba-tiba cuma panas aja. Jadi sekarang itu kompleks permasalahannya, dan sampai sekarang juga masih penelitian terus di seluruh dunia. Jadi untuk tanda atau gejala itu juga nggak bisa diprediksi lebih banget gitu ya, Mbak ya? Jadi kita nggak bisa bilang si A ini tandanya dulu anak saya muntah darah misalkan, si B belum tentu. Kalau anak saya dulu cuma biru-biru semua badannya, jadi berbeda-beda setiap kasus. Kalau untuk penyakit yang lain? Maksudnya? Ya untuk kanker yang lain gitu? Kanker yang lain limfoma. Limfoma itu biasanya menyerang anak-anak remaja. Dia minuman. Minuman berkemasan. Iya, minuman berkemasan itu biasanya di situ. Terus makanan-makanan yang instan. Iya. Dari semua kisah itu, kira-kira kisah yang paling
menancap di hati selama membersamai teman-teman keluarga pasien, itu kisah seperti apa? Saya kebetulan nangani Marvel. Oke. Marvel itu dari Lampung. Sejak dia didiagnosa leukemia umur 1,5 tahun. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kemarin terakhir, dia dinyatakan bersih kankernya. Kanker apa itu? Kanker leukemia. Waktu itu metastase juga, ke paru juga. Dan dia sempat koma juga. Dia sempat di ICU itu hampir tiap hari. Tapi saya selalu membisiki pasien, kamu pasti sembuh, kamu anak hebat nak, kamu harus berjuang. Satu kata yang menggambarkan anak-anak pejuang kanker. Anak hebat, pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Oke. Boleh dijelaskan? Tidak setiap anak, tidak setiap keluarga, orang tua bisa menerima kenyataan anaknya divonis kanker, dan perjalanan penyakit kanker itu panjang, minimal 10 tahun. Dan itu mengorbankan keluarga. Disitulah kita belajar keikhlasan. Nah, satu hal yang paling sering Mbak Anca pelajari dari mereka? Mereka tertawa. Di saat seperti itu mereka masih tertawa. Di saat dia selesai kemo pun, mereka mungkin karena anak-anak ya, jadi mereka masih bisa happy. Kita ajak bermain juga masih tertawa. Nah, itulah persentase kesembuhan kanker anak itu lebih tinggi daripada kanker dewasa. Karena memang masih ada environment anak-anak itu ya, yang mereka membawa semuanya menjadi kebahagiaan itu ya Mbak. Pikirannya masih bersih ya. Masih polos. Apa arti harapan untuk Mbak Anca? Harapan saya mau sehat untuk bermanfaat kepada siapapun. Baik. Nah, jika bisa menitipkan satu pesan kepada seluruh orang tua Indonesia, apa yang Mbak ingin sampaikan? Banyak belajar, banyak mendengarkan, perhatikan anak-anak kita. Kita harus lebih aware ke anak-anak. Di dalam keluarga kita harus lebih banyak berkomunikasi, itu kuncinya. Baik. Menjadi relawan mengajarkan saya bahwa saya asik sih. Asik. Baik. Anak-anak pejuang kanker adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Saat merasa lelah, saya selalu ingat itu tidak seberapa dibanding kesakitan yang mereka rasakan. Segala sesuatu ini nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apanya. Perempuan memiliki kekuatan untuk terus belajar, menjadi pintar, tapi tidak minteri. Baik. Hidup yang bermakna adalah ketika kita bisa membuat orang tersenyum, apapun dimanapun. Baik Mbak Anca, melalui kisah Mbak Anca kita diingatkan lagi bahwa harapan itu selalu ada, dan menumbuhkan harapan untuk orang lain juga menjadi satu hal yang penting. Karena ketika kita hadir bukan hanya sekedar hadir saja, tapi ada keistimewaan atau kebermanfaatan di situ ya Mbak ya. Dan itu sangat berarti sekali bagi mereka yang memang sedang menjalani hal-hal tersulit seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak Anca. Kalau nanti suatu saat nanti perjalanan hidup Mbak Anca akan dikenang banyak orang, Mbak Anca ingin dikenang sebagai apa? Sebagai orang yang bermanfaat, gitu aja. Sebagai orang yang bermanfaat, simpel dan benar-benar sudah. Saya akan kembali lagi dengan orang yang memang sudah bermanfaat itu Mbak ya. Ya karena hidup harus melepaskan kemelekatan itu tadi. Kita nggak boleh terlalu terlalu memiliki itu nggak boleh. Jadi semua tuh kepunyaan Tuhan, kita akan kembali lagi pada Tuhan gitu ya Mbak. Mbak, boleh 3 kata yang menggambarkan cerita versi Mbak Anca? Cerdas, hebat, berwawasan. Cerdas, hebat, berwawasan, Anca Nawati. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi semuanya Mbak Anca. Salam sehat dan sampaikan salam sayang untuk teman-teman pejuang kanker. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Siap. Baik, sahabat cerita, berikut tadi kisah inspirasi dari Anca Nawati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Ya Allah, keren banget. Ya Allah. Alhamdulillah
dia sekarang bersih. Ya Allah, alhamdulillah banget ya. Itu pun Mbak Aca yang menemani pun pasti juga sangat bahagia sekali sebenarnya ya. Iya, karena saya pengen ya paling tidak dia ini menjadi cahaya untuk rumahnya. Kamu nanti harus sekolah yang tinggi, harus pinter, kamu harus jadi penopang keluargamu. Itu aja udah happy. Iya, luar biasa ya. Dan sekarang alhamdulillah anaknya sudah kembali beraktivitas seperti semula. Iya, nanti rencana minggu depan dia akan pulang lagi, menunggu kontrol lagi 3 bulan ke depan. Oke, baik. Nah, kalau tadi ngomongin soal volunteer nih Mbak, sebenarnya untuk yang bekerja sama rekan-rekan Mbak, volunteernya itu sekarang lagi ada berapa orang Mbak? Kita jadi UI itu terdiri dari 3 pilar. Satu, Cancer Buster Community, CBC, itu mantan pasien yang sekarang udah sembuh. Terus Parents Club. Parents Club itu perkumpulan orang tua yang anaknya udah yang meninggal, ada yang masih sembuh dan masih perawatan juga. Terus Family Supporting Group, itu termasuk saya. Di situ yang tidak ada keluarga yang terkena cancer. Kita 3 pilar itu. Oke, 3 pilar itu yang akhirnya masuk menjadi volunteer. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk jadi volunteer sendiri, itu apakah ada sertifikasinya, pelatihannya kah, atau memang siapa aja bisa masuk gitu? Itu PR kita ya. Oke. Karena di negara maju sudah ada aturan bahwa volunteer itu harus ada visi misi dan kamu itu ke situ mau apa. Nah, kita yang belum ada aturan. Kalau saya dulu waktu mau masuk di UI itu hanya mungkin karena pengalaman saya di Surabaya 2 tahun 6 bulan, jadi hanya ditanya waktu di Surabaya seperti apa gitu aja. Gitu. Tapi sebaiknya memang harus ada ini ya Mbak, pelatihan atau mungkin apa, sehingga tadi ya kan volunteer kan bukan hanya sekedar untuk mendamping saja, tapi juga membantu untuk meningkatkan taraf harapan hidup ya Mbak ya. Jadi memang harapannya memang ada pelatihan seperti itu ya Mbak ya. Kalau volunteer itu overall no dibayar sama sekali? Enggak. Oke. Dan itu dilakukan dengan sepenuh hati setiap hari, setiap saat. Iya. Jika dia membutuhkan. Luar biasa banget ya. Oke. Nah, apa yang diajarkan sama anak-anak pejuang kanker kepada Mbak Anca untuk kehidupan ini? Maksudnya? Pelajaran apa yang akhirnya mengubah pandangan Mbak Anca tentang hidup yang didapatkan dari teman-teman pejuang kanker itu? Kita harus lebih bersyukur. Oke. Kita sehat, kita harus bermanfaat untuk orang banyak. Itu PR-nya kita. Perjuangan seorang ibu yang anaknya divonis kanker sebetulnya kompleks banget ya. Di samping dia meninggalkan suami atau istri, kalau yang nungguin itu satu orang, misalkan ibunya, berarti dia harus meninggalkan suami, meninggalkan anak yang kadang masih kecil. Seperti Marvel ini, dia begitu melahirkan, anaknya lahir langsung dikasih neneknya. Jadi anaknya kalau ketemu mamanya nggak mau. Adiknya ya? Iya. Adiknya. Nah, itulah PR-nya. Dulu mamanya Marvel juga sempat depresi. Itu tidak 1-2 orang yang orang tuanya anaknya divonis kanker. Si Marvelnya juga tantrum. Jadi efek dari kemoterapi itu bermacam-macam. Ada yang lebih keras anaknya, ada yang hanya diem aja. Nah, itu orang tua harus selektif dan harus banyak bertanya sama dokter. Nah, kalau dari kisah orang tua sendiri, ada nggak kisah orang tua yang menggugah perasaan Mbak Anca? Bagaimana orang tua itu fighting untuk mendampingi menghadapi anak-anaknya? Saya belajar dari mereka. Mereka begitu ikhlasnya menerima anaknya divonis kanker ya. Sedangkan kita yang kadang orang sehat kok untuk memperhatikan anak aja kita susah. Nah, itulah yang membuat saya kalau misalkan kadang capek, mau makan beli saya nggak jadi. Saya ingin makanan sehat. Kalaupun nanti dalam perjalanannya itu naik turun, ya nggak apa-apa juga. Oke, baik. Wah, luar biasa ya Mbak Anca ya. Baik, udah mendengar kisah tadi, kita banyak banget mendapatkan insight dari Mbak Anca. Nanti kita di segmen selanjutnya kita juga akan mengulik lagi sesuatu hal pertanyaan yang mungkin bisa keluar dari hati Mbak Anca.
Masih bersama dengan Mbak Anca tentang empati yang menjadi pilihan hidup. Nah, tadi kita udah berbicara banyak nih Mbak tentang perjalanan Mbak Anca mendampingi di lapangan seperti apa, kemudian bagaimana tantangan orang tua dan keluarganya, pasien juga. Nah, ini membuktikan banget bahwa perjalanan Mbak Anca itu sangat istimewa sekali. Hadir di kehidupan yang memang memberikan harapan buat yang lain. Nah, untuk itu sebelum menutup perbincangan ini kita akan coba untuk bermain sedikit. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ringan tapi mudah-mudahan bisa keluar dari hati yang paling dalam ya Mbak ya. Saya akan memberikan pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan singkat. Yang pertama adalah satu kata yang menggambarkan anak-anak pejuang kanker. Anak hebat, pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Oke. Boleh dijelaskan? Tidak setiap anak, tidak setiap keluarga, orang tua bisa menerima kenyataan anaknya divonis kanker. Dan perjalanan penyakit kanker itu panjang, minimal 10 tahun. Dan itu mengorbankan keluarga. Disitulah kita belajar keikhlasan. Nah, satu hal yang paling sering Mbak Anca pelajari dari mereka? Mereka tertawa. Di saat seperti itu mereka masih tertawa. Di saat dia selesai kemo pun mereka mungkin karena anak-anak ya, jadi mereka masih bisa happy. Kita ajak bermain juga masih tertawa. Nah, itulah persentase kesembuhan kanker anak itu lebih tinggi daripada kanker dewasa. Karena memang masih ada environment anak-anak itu ya, yang mereka membawa semuanya menjadi kebahagiaan itu ya Mbak. Iya, pikirannya masih bersih ya. Iya, masih masih polos. Apa arti harapan untuk Mbak Anca? Harapan saya mau sehat untuk bermanfaat kepada siapapun. Baik. Nah, jika bisa menitipkan satu pesan kepada seluruh orang tua Indonesia, apa yang Mbak ingin sampaikan? Banyak belajar, banyak mendengarkan. Perhatikan anak-anak kita. Kita harus lebih aware ke anak-anak. Di dalam keluarga kita harus lebih banyak berkomunikasi. Itu kuncinya. Baik. Menjadi relawan mengajarkan saya bahwa saya asik sih. Asik. Baik. Anak-anak pejuang kanker adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Saat merasa lelah, saya selalu ingat itu tidak seberapa dibanding kesakitan yang mereka rasakan. Segala sesuatu ini nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apanya. Perempuan memiliki kekuatan untuk terus belajar, menjadi pintar, tapi tidak minteri. Baik. Hidup yang bermakna adalah ketika kita bisa membuat orang tersenyum, apapun dimanapun. Baik. Baik Mbak Anca, melalui kisah Mbak Anca kita diingatkan lagi bahwa harapan itu selalu ada dan menumbuhkan harapan untuk orang lain juga menjadi satu hal yang penting, karena ketika kita hadir bukan hanya sekedar hadir saja, tapi ada keistimewaan atau kebermanfaatan di situ ya Mbak ya, dan itu sangat berarti sekali bagi mereka yang memang sedang menjalani hal-hal tersulit seperti itu ya Mbak ya. Baik Mbak Anca, kalau nanti suatu saat nanti perjalanan hidup Mbak Anca akan dikenang banyak orang, Mbak Anca ingin dikenang sebagai apa? Sebagai orang yang bermanfaat, gitu aja. Sebagai orang yang bermanfaat, simpel dan benar-benar sudah. Saya akan kembali lagi dengan orang yang memang sudah bermanfaat itu Mbak ya. Ya karena hidup harus melepaskan kemelekatan itu tadi. Kita nggak boleh terlalu terlalu memiliki itu nggak boleh. Jadi semua tuh kepunyaan Tuhan, kita akan kembali lagi pada Tuhan gitu ya Mbak. Mbak, boleh 3 kata yang menggambarkan cerita versi Mbak Anca? Cerdas, hebat, berwawasan. Cerdas, hebat, berwawasan, Anca Nawati. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi semuanya Mbak Anca. Salam sehat dan sampaikan salam sayang untuk teman-teman pejuang kanker. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Siap. Baik, sahabat cerita, berikut tadi kisah inspirasi dari Anca Nawati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Ya Allah, keren banget. Ya Allah.